Jadi kita akan, meskipun kita pernah menyinggung di beberapa kesempatan soal Deleuze dan Guattari, tapi saya kira kita akan membahas agak lebih jauh ya mengenai Deleuze dan Guattari, karena ini salah satu pandangan katakanlah metafisik yang paling mutakhir dan aneh gitu mengenai kebudayaan, sehingga kita akan melihat itu. Gilles Deleuze. Filsuf Prancis yang dalam beberapa hal pemikirannya agak mirip dengan Michel Foucault, meskipun dengan peristilahan yang rada berbeda gitu. Nanti kita akan baca dulu pengantar yang pernah saya buat untuk sebuah buku, lantas kemudian akan saya jelaskan. Oke, jadi kita akan baca cepat saja pengantar ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurang lebih relevansi pemikiran Deleuze ini dalam ranah kebudayaan. Oke, jadi karya Deleuze sebetulnya sangatlah kompleks dan bervariasi. Meskipun demikian, sekurang-kurangnya ada prinsip-prinsip dasar tertentu yang agak konsisten menjadi semacam tulang punggung pemikiran-pemikirannya. Pertama, bagi Deleuze filsafat adalah ontologi, ya. Artinya segala hal yang ada, material maupun ideal, organik ataupun inorganik, objek persepsi maupun objek imajinasi, semua itu ada atau berada dengan cara dan arti yang sama saja, gitu kan ya. Semuanya itu pokoknya ada gitu. Jadi kita nggak bisa membedakan ada kursi itu dengan ada idea segala macam gitu ya. Ada hasrat, semuanya ada, pokoknya gitu. Semuanya itu ada dan pada tingkat yang sama, pada arti yang sama. Pikiran dan kenyataan itu keberadaannya sama. Jadi ada itu univokal gitu. Univokal artinya satu arti ya. Satu arti. Ide dasar ini memang bukan sesuatu yang baru. Sebagiannya adalah inspirasi dari filsuf abad pertengahan, Duns Scotus, yang kemudian dipertegas lagi secara monumental oleh Spinoza. Tak heran bahwa dalam segala filosofi, artinya apa itu filsafat, Deleuze menganggap Spinoza sebagai pangeran para filsuf dan filsafatnya sebagai filsafat yang menjadi daging, alias filsafat yang mengejawantah dalam tubuh dan dunia. Deleuze hendak memperbaharui cara berpikir macam itu, mengangkat kembali naturalisme Spinoza dan Leibniz untuk mengatasi dominasi pola pikir Kartesian Kantian. Artinya, alih-alih mencari hukum rasional, representasi realitas yang konsisten, Deleuze melihat bahwa sejak awal filsafat dikondisikan oleh kenyataan bahwa kita sudah selalu berpartisipasi secara langsung terhadap realitas, tanpa perantara, tanpa representasi, gitu kan ya. Jadi kalau dalam kerangka filsafat modern Kartesian Kantian itu kan modern, itu pikiran, wacana semua hanyalah representasi, gitu kan. Karena kita tahu bahwa dalam alam berpikir Kartesian ada kerangka dualisme. Apa itu? Kerangka dualisme antara dualisme Descartes itu? Enggak, no. Pikiran dan benda, res cogitans, terus res extensa. Ya, itu realitas itu dibagi dua.
Res extensa adalah dunia material, ini semua di luaran ini, res extensa artinya realitas keluasan, dan res cogitans gitu kan ya, yang berpikir. Nah, tapi itu dua hal yang berbeda sama sekali. Yang satu material, yang satu imaterial gitu loh. Nah, tapi akibatnya gitu, ada pikiran memang, terus ada realitas di luar, dan pikiran itu adalah representasi dari realitas. Alam berpikir dan pada Kant juga akhirnya dibedakan, ada realitas yang das Ding an sich, yang benerannya sana, terus realitas yang kita tangkap saja gitu kan ya. Noumena itu tidak kita bisa tahu, yang kita bisa tahu hanyalah yang kita bisa tangkap saja ya oleh panca indera kita, fenomena seperti itu. Jadi tetap aja ada kerangka berpikir modern itu gitu, bahwa pikiran itu beda dengan realitas. Pada Deleuze semua sama gitu. Maksudnya gitu. Pada Deleuze pikiran, realitas, dan kita pikiran sudah selalu bagian dari the real semua ini gitu. Itu maksudnya. Jadi kita istilahnya di sini selalu berpartisipasi, maksudnya bahwa this thought itu tuh always a part of dari the whole reality gitu ya. Jadi pada Deleuze ini tidak ada dualisme. Tak ada dualisme. Semua artinya pikiran dan realitas luar yang biasa dianggap material gitu, semuanya itu satu realitas. Nah, ini menarik itu. Ya, kita tahu itu bukan sesuatu yang sangat original, karena itu dari Spinoza, Leibniz, segala macam sebelumnya memang sudah ke arah situ juga. Tapi ini signifikan, gitu kan ya? Karena dengan cara itu dia keluar dari kerangka berpikir modern yang dualistik. Bahkan subjek objek segala macam gitu tuh, ya subjek objek itu kan juga dualisme. Pikiran, materi, dunia, itu dualisme itu semua satu, semua sama-sama ada dalam arti yang sama. Oke, itu pertama. Kedua, realitas ada yang univokal itu pada dasarnya kreatif, bahkan kreativitas yang tanpa batas gitu. Ada itu kreatif ya, gitu. Kreatif artinya realitas itu terus-menerus menciptakan, menciptakan dan perbanyak dirinya secara baru, melahirkan banyak peristiwa dan keunikan individual tanpa henti. Dengan kata lain, segala yang ada adalah peristiwa-peristiwa penciptaan, gitu. Jadi hidup ini adalah proses kreatif, creating terus-menerus gitu kan. Semua yang ada ini menciptakan diri, membiakkan diri gitu, kayak sel-sel menjadi molekul dan apalah semua bertumbuh, membiakkan diri. Segala hal. Pemikiran juga kan kayak sel-sel, kayak virus juga gitu. Pemikiran kan juga membiakkan diri terus-menerus gitu. Individu pun secara fisik membiakkan diri, kita tahu itu, bikin anak lah, apalah semua. Seluruh realitas itu membiakkan diri. Jadi melahirkan banyak peristiwa dan keunikan individual tanpa henti. Dengan kata lain, segala yang ada adalah peristiwa-peristiwa penciptaan. Segala konfigurasi sosial dan psikologis, segala bentuk bahasa, setiap kesan, persepsi, bahkan halusinasi, semuanya adalah peristiwa penciptaan. Dan mencipta berarti melahirkan perbedaan, atau lebih tepat disebut proses pembedaan diri. Jadi sang ada ini satu dan kreatif, selalu differing, selalu dalam proses membedakan diri. Memecah, membelah diri, membedakan diri. Setiap hal dalam mencipta mengubah dirinya menjadi berbeda.
Perbedaan bagi Deleuze bukanlah seperti dibayangkan Hegel misalnya, yang meyakini bahwa sesuatu itu berbeda karena dibandingkan dengan hal lainnya gitu kan. Biasanya saya bukan kamu jadi berbeda. No, bukan itu. Perbedaan bagi Deleuze bukanlah seperti dibayangkan Hegel itu, yang berfungsi antitesis terhadapnya. Dalam hal ini, Deleuze lebih dekat dengan pemikiran Bergson, yang meyakini bahwa sesuatu itu berbeda pertama-tama dengan dirinya semula. Berbeda karena dalam aliran hidup ia berubah gitu. Si Gita beberapa tahun yang lalu ia beda dengan kita yang sekarang karena memang membedakan diri dan bertumbuh. Kata lainnya untuk itu adalah bertumbuh ya. Suatu pembedaan kreatif yang muncul dari kekuatan yang menggelegak dari dalam hal itu sendiri. Jadi ada tuh memang intrinsically kreatif gitu. Tidak ada yang tidak kreatif gitu. Yang tidak creates itself gitu, itu nggak ada. Ada tuh creates itself. Ya, gagasan macam inilah yang menjadi langgam dasar buku Deleuze yang demikian pelik dan ketat, yaitu Différence et Répétition, yang mencoba membebaskan konsep perbedaan dari relasi eksternal, dari kategorisasi normalisasi identitas, juga dari kerangka berpikir oposisional, analogi maupun resemblansi. Perbedaan kreatif ini bukanlah sesuatu yang relasional ataupun berasal dari sesuatu yang lain. Ia lebih seperti gerak spiritual atau pemikiran ala konsepsi Bergson. Pikiran yang dalam gerak aktivitasnya terus-menerus mengembangkan diri menjadi berbeda dari konsep-konsep yang diyakininya semula. Jadi persis seperti pikiran itu tidak pernah sama ya. Pikiran itu kan kamu mikir terus, dapat sesuatu yang baru lagi, apalagi interaksi dengan yang lain, dengan buku dan apa, beda lagi, terus-menerus membiarkan diri. Pikiran pada dasarnya tidak pernah tetap, tidak pernah stagnan gitu. Bahkan kalaupun tanpa partner, tanpa hubungan dengan sesuatu yang lain pun gitu, berpikir itu membedakan diri terus-menerus gitu kan, menciptakan gagasan baru terus gitu. Ya, itu kedua. Ketiga, Deleuze mengasumsikan bahwa hanya pikiran murnilah terutama yang dapat mencapai kreativitas mutlak atau berkemampuan pembedaan tanpa batas itu. Bila pengada material dalam proses kreatif itu membutuhkan medium material, maka pengada spiritual menjalani proses kreatif dengan kecepatan mutlak dan dengan medium yang diciptakannya sendiri. Jadi ini differing kreatif, terutama pikirannya. Terutama pikiran itu kreatif tanpa batas. Dan tak perlu medium. Kalau batu atau tegel ini gitu untuk kreatif untuk menjadi dari bahan apa gitu menjadi tegel butuh tangan manusia kan nih, butuh pabrik. Sesudah jadi tegel menjadi elemen dari ruangan ini butuh tangan orang dan arsitek dan para tukang segala macam gitu kan ya. Sesuatu untuk menjadi kursi butuh tukang juga dan butuh desain gitu kan ya. Butuh medium. Pikiran tuh tidak. Pikiran tuh dengan kecepatan yang tanpa batas dan menuju juga dengan kreativitas yang juga tanpa batas. Artinya menuju yang terus-menerus kita nggak tahu batasnya di mana. Pikiran murni itu ada yang atau pengada yang paling dahsyat gitu. Karena dia nggak butuh perantara, langsung aja mencipta, membiak. Saya kira itu memang menarik. Proses penciptaan kreatif pengada material berlangsung melalui teritori, masyarakat, organisme, ataupun persepsi. Sedang pengada spiritual melahirkan teritori, disebutkan melalui, gitu. Dia kreatif. Nah, sini pengada murni nih, pengada pikiran itu adalah pengada spiritual. Karena itu murni. Dia bilang. Dan konsekuensi dari statusnya sebagai itu, dia berproses tidak melalui, gitu kan ya, tidak melalui teritori,
melalui teritori. Teritori itu pembatasan-batasan medium-medium, bisa masyarakat, bisa apapun. Tidak berproses melalui teritori, melainkan di situ saya bilang melahirkan teritori dan peta pada saat yang sama dalam suatu unsur tunggal, konsepsi. Terus bukan melalui, bukan through and making use of it, tapi create, benar-benar mencipta teritori. Mencipta sendiri teritori, atau pakai istilah yang sama, pakai yang mirip media. Dia mencipta mediumnya sendiri ya. Dia mencipta mediumnya sendiri. Melahirkan ya, bisa juga disebut melahirkan ya. Melahirkan teritori dan peta pada saat yang sama. Dan itulah hakikat dari konsepnya. Itulah konsep. Bentuk nyatanya kok dari proses ini adalah konsep. Konsep itu. Oke. Jadi bagi Deleuze, setiap konsep adalah suatu temuan. Nah, itu. Atau pembiakan boleh juga. Dan akhirnya temuan konseptual sejalan bisa tak terbatas, sebab ia tak terkait pada apapun di luar dirinya. Pada saat tercipta, konsep memposisikan dirinya sendiri sekaligus mendudukan objeknya. Gitu kan? Ya, itu istilah epistemologisnya. Oke, konsekuensi dari cara berpikir macam itu adalah bahwa universitas ada mengakibatkan pemilahan antara subjek yang merepresentasi dan objek yang direpresentasi. Kalau pakai cara berpikir beginian nih, siapa namanya? Modern Cartesian. Kalau pakai cara berpikir dualistik begini ya, jadi nggak ada. Jadi pikiran dan realitas tadi kan ya, pikiran dan realitas, materi, subjek, objek, nggak ada lagi. Ini semua jadi nggak ada lagi. Menghilang. Hilang pula pemilahan antara hasrat dan objeknya, bahasa dan dunia acuannya, ungkapan figural dan bahasa literal dan sebagainya itu akhirnya hilang semuanya. Pemilahan-pemilahan itu ya, pemilahan Kantian antara fenomena dan noumena, dan dengan zih yang tak akan bisa dikatakan, bagi Deleuze adalah sebuah kesalahan yang berakibat fatal. Bagi Deleuze, universitas ontologis menyarankan bahwa realitas hanyalah satu saja, yakni realitas produksi, hasrat atau ekspresi. Nah, pada akhirnya, ini sekarang lebih jauh lagi. Sebetulnya juga bukan hanya pikiran itu, ini pada Deleuze bukan hanya pikiran, karena pikiran juga bagian dari hasrat. Jadi realitas akhirnya adalah itu satu, dan itu berarti hasrat. Realitas itu satu, dan hasrat ini kerjaannya memproduksi atau mengekspresi diri. Memproduksi diri terus-menerus. Jadi hanya satu realitas pada akhirnya kalau bagi itu. Yang ada satu-satunya adalah hasrat yang terus-menerus mengembangbiakan, desire, hasrat dalam arti desire.
Dan itu hukumnya tidak lain, dia tak terbendung, dia mencipta terus, membedakan diri terus. Seperti itu. Memproduksi diri terus-menerus, mengekspresikan diri. Maka hanya ada satu jenis produksi, yaitu produksi kenyataan. Atau bisa juga dibalik, hanya ada satu kenyataan, gitu kan ya, yaitu produksi. Udah aja gitu. Hanya satu kenyataan, produksi. Jadi distingsi Lacanian antara yang real, kita sudah belajar ya, Lacan, yang real, yang simbolik, yang imajiner, hanyalah tampilan belaka, tidak nyata. Yang nyata adalah realitas langsung yang tak termediasi, partisipasi yang menyergap, yang paling kentara dalam pengalaman skizofrenik. Nah, makanya menjadi model, suatu pengalaman yang paling dekat dan intens tentang produksi kenyataan itu, bagaimana memahami cara berpikir yang begini original gitu ya. Bahwa realitas itu betul-betul hanya satu realitas, yaitu produksi. Itu Deleuze menemukan kerangka berpikirnya justru aneh sekali. Kita baru akan ngerti ini kalau kita ngerti kerangka berpikir skizofrenik, tahu kan, gila, kegilaan gitu loh. Ontologinya Deleuze ini hanya bisa dipahami dalam kerangka berpikir fenomena kegilaan gitu, skizofrenik. Sini perspektifnya yang tepat sebetulnya kalau mau memahami ini adalah skizofrenia. Alias kegilaan. Ya memang original sekali dia dalam hal ini. Ya, skizofrenik dalam arti nanti kita akan lihat dalam arti bahwa dia ini liar. Skizofrenik itu maksudnya sesuatu yang produktif, liar, dan tanpa batas, gitu maksudnya. Produktif, mencipta terus macam-macam tanpa sensor ya, nah gitu ya, tanpa sensor. Produktif, liar, dan tanpa batas, tanpa batasan-batasan. Orang gila itu kan bisa berkhayal tentang apapun dan menganggap real apapun, gitu kan ya. Dan suka-suka dia juga gitu. Apa namanya? Wah, betul-betul kreatif sekali sebenarnya orang gila. Ya, dalam kaitan dengan bahasa, yang lantas yang menjadi penting bukanlah apa maknanya, melainkan apa yang dilakukannya. What it does, bukan what it means, gitu kan ya. Jadi bukan yang penting dalam kerangka bahasa itu bukan lagi what it means, tapi what it does. Artinya efeknya, bukan makna, tapi efek. Efek. Intensitas yang memungkinkannya melampaui pengalaman, yang memungkinkannya membukakan pengalaman baru dan seterusnya gitu. Jadi akhirnya bukan maknanya amat. Kalau dalam kerangka modern, bahasa, kalimat, logika dan segala macam itu soal makna ya. Modern ini kerangka pikir modern itu makna dalam arti makna logis pula gitu. Logika. Kalau pada Deleuze yang menjadi penting dalam kerangka berbahasa itu efek. Efek, apa efeknya? Membukakan teritori pengalaman baru, misalnya. Membukakan kemungkinan pengalaman baru. Membukakan kemungkinan pengalaman baru. Jadi memang mulai terasa ya, apa memang original ini orang ini, lain, dan tapi dalam beberapa hal make sense ya, masuk akal gitu. Jadi intinya
Kalau secara sederhananya, bagi Deleuze, hidup adalah gerakan. Hidup itu gerakan. Sebagai gerakan, hidup mengaktualisasi diri, membuat dirinya berbeda, mengakibatkannya kehilangan kontak dengan sebagian dirinya yang lain, dan dengan itu ia mengalienasi dirinya juga. Ya, ketika kita berpikir berbeda, sebetulnya ada bagian dari diri kita yang dulu jadi terasing juga gitu. Ketika misalnya sekarang kita sudah nangkep pikiran Deleuze yang nggak kepikir sebelumnya sama kita. Dulu kita berpikir dalam kerangka ini modern, tiba-tiba ketika mengerti Deleuze itu jadi asing gitu ya. Kerangka berpikir ini jadi teralienasi dia. Atau bagian dari kita yang sempat berpikir kayak gini, jadi loh kok gitu mikirnya ya? Sekarang gue udah mikir lain lagi gitu. Maka meskipun segala hal menciptakan dirinya, intensitas kreatifnya tampil dalam bentuk sistem-sistem yang pada gilirannya justru memenjarakan bahkan membatalkan kreativitas itu. Nah, jadi sayangnya memang ada paradoks. Hidup itu memang paradoks. Realitas itu bersifat paradoks. Dalam arti, dia mencipta, tapi hasil ciptaannya itu apa? Sistem kan? Kemudian, produk kreativitas adalah sistem-sistem. Oh, sebut sistem apapun. Dan sistem ini kelak memenjarakan kreativitas. Yang pada gilirannya memenjarakan kreativitas. Jadi itu nasib dunia manusia gitu. Dia selalu menciptakan sistem agama, tapi lama-lama agama memenjarakan naluri religius manusia. Dia menciptakan sains, tapi akhirnya sains juga memenjarakan kuriositas manusia dan seterusnya. Jadi problem dalam dunia manusia adalah di satu pihak sebagai ciptaan dia harus bertolak dari sistem yang telah tercipta. Kita nggak bisa dari nol. Persis seperti kamu juga mau berfilsafat nggak bisa dari nol. Kamu harus belajar dulu pemikiran itu orang-orang itu semua sampai Deleuze ini gitu. Dari situ kamu bisa melompat ke yang baru. Jadi harus bertolak dari sistem yang telah tercipta. Di pihak lain, sebagai daya kreatif yang senantiasa berubah dan menjadi, ya harus mencipta ulang itu semua. Artinya pada titik tertentu kamu juga harus menolak pikiran Deleuze ini loh. Gitu. Pada titik tertentu juga kamu harus nemu sesuatu yang lain, yang apa ya? Karena dia juga sudah menjadi sistem sih sekarang ini. Dan proses penciptaan ulang itu terutama dimungkinkan oleh filsafat. Nah, filsafat adalah reorientasi dari ketidaktahuan sebagai ciptaan ke arah partisipasi kreatif penciptaan realitas. Dari ciptaan menjadi pencipta itu selalu paling dimungkinkan dalam filsafat. Terutama kalau kita berfilsafat, bukan hanya ahli filsafat ya. Kalau kita ahli filsafat itu lain. Isi kepala kamu ya ini pikiran-pikiran begini nih. Kalau ahli filsafat. Jadi kayak saya misalnya cuma mengajarkan aja apa yang filsafat dari zaman dulu, tapi berfilsafat adalah creating your own philosophy, mencipta filsafatmu sendiri. Filsafat membebaskan manusia dari ciptaan menjadi pencipta. Dengan cara itu, manusia menjadi kepanjangan kreativitas ilahi sambil terus-menerus mengatasi keterbatasan bentuk dan keterikatan sintaktisnya dengan dunia dengan cara abstraksi. Abstraksi artinya mereduksi diri ke dalam garis abstrak. Dan dengan abstraksi itu, manusia mencapai
imperceptibility, indiscernibility, dan impersonality. Itulah sisi ilahi dalam manusia yang dimungkinkan oleh hubungan spiritual manusia dengan sang cahaya Tuhan. Di sini kita temukan jejak mistisisme Bergson pada Deleuze. Jadi dia ada kaitnya itu, ada unsur-unsur metafisiknya gitu kan ya. Dia membayangkan dalam manusia juga ada cahaya, dan cahaya itu akan menembus apapun gitu kan. Tapi cara manusia mengatasi sistem-sistem ini adalah dengan cara abstraksi. Kalau kita kembali ke sini, cara mengatasi sistem adalah abstraksi. Proses-proses abstraksi itu cara kita mengatasi sistem. Membayangkan ke tingkat yang paling paling imperceptible, yang paling tak terbayangkan, yang paling tak terbedakan, dan sesuatu yang wilayah impersonal gitu. Pendeknya, dengan cara mengatasi sistem itu abstraksi dalam artian ini siasat menggapai ketakterbatasan, kemungkinan cara bayangkan kemungkinan yang tak terbatas, cara membayangkan kemungkinan yang tak terbatas. Ini sekaligus adalah kreativitas ilahi yang ada dalam manusia. Kreativitas ilahi yang ada dalam manusia. Oke, pada Deleuze, proses intensitas kreatif itu sedemikian hingga cenderung melepaskannya dari segala mediasi organik, semantik maupun psikologis. Proses kreatif menjadi itu bahkan cenderung merupakan proses penghilangan dan pelepas tubuhan, disembodiment makhluk penciptanya, menjadi semata-mata proses intensitas kreatif anorganik, gerakan yang mengatasi batas-batas skema sensomotorik. Maka nanti dia akan sebut misalnya body without organ itu, si hasrat ini. Tadi kita kembali ke sini, hasrat yang kan sesuatu yang ada sebenarnya hanyalah hasrat. Ya kita juga tahu sebenarnya dulu ada yang mirip-mirip ngomongin itu, siapa namanya, Schopenhauer, The Will. Terus satu lagi siapa namanya, Nietzsche, The Will to Power. Ini dalam sisi yang lain ini juga hasrat. Nah, tapi hasrat ini benar-benar mandiri. Dia meledak dan kreatif, membiarkan diri lewat apapun. Maka juga tidak terikat pada pada organ-organ tertentu. Maka ini dibayangkan sama dia a body without organ. Ini semacam body without organ. Hasrat itu semacam a body without organ ya. Karena ini tidak tergantung pada apapun. Dia membiarkan diri aja. Sebenarnya kalau kita bayangkan kayak pikiran itu kan seperti tubuh yang memecah diri, tapi nggak ada organnya, nggak ada tangan atau penginderaan, nggak ada apanya. Tapi kita bisa juga membayangkan itu kalau pada skala material kayak sel itu kan nggak ada panca inderanya gitu ya. Tapi dia membiarkan aja terus membelah diri aja, terus a body tapi membelah diri aja. Sampai mana tadi? Maka pada akhirnya tak ada apapun yang ada selain peristiwa gerakan, eventum tantum. Semuanya adalah gerakan. Semua adalah peristiwa.
Jadi seluruh kehidupan ini adalah event. Seluruh kehidupan ini adalah gerakan atau event. Agak mirip-mirip siapa namanya? Yang juga ngomong mengenai event. Filsuf. Unsur terkecil realitas itu. Bukan. Whitehead. Kamu kan yang presentasi, Whitehead. Lupa lagi. Itu lagi mode ya, melihat segala sesuatu akhirnya event. Whitehead, dia, tapi juga Badiou, Alain Badiou itu juga melihat event, peristiwa. Maka kekuatan absolut penciptaan itu bagi Deleuze paling tampak pada kaum nomad dan skizo. Kaum-kaum yang skizo itu orang gila ya. Kaum-kaum yang mengada persis dalam proses gerakan deteritorialisasi terus-menerus. Mereka itulah kelokalan absolut atau sang absolut yang memanifestasikan diri lewat kelokalan. Dalam karyanya Thousand Plateau ya. Kalau bagi Deleuze, filsafat Spinoza adalah filsafat yang menjadi daging, maka filsafat Deleuze sendiri agaknya mesti disebut filsafat yang akhirnya kehilangan daging. Alias filsafat yang menjadi saja, jadi semuanya peristiwa, gitu ya. Oke, gantian Git. Guattari adalah psikoanalis yang menyambut dengan antusias kerangka berpikir Deleuzian macam itu. Ia melihat proses kreatif produksi dalam kerangka tiga unsur ekologi, yaitu subjektif, sosial, dan natural. Dan paradigma yang digunakannya ditandai dengan istilah-istilah kunci macam skitsoanalisis, transversalitas, dan kaosmosis. Ya, jadi Deleuze ini berpartner dengan seorang pemikir dari Italia, orang Italia namanya Guattari, Felix Guattari. Di situ ya, Guattari. Jadi kalau dia nulis buku suka barengan sama si orang ini. Tapi Guattari ini dari wilayah psikiatri. Jadi dia membantu melengkapi pemikiran-pemikiran Deleuze dari wilayah itu skizofrenia segala macam. Oke, terus. Dengan kerangka macam itu, ia membangun konsep tentang identitas sebagai proses subjektifikasi yang menyangkut individu, hubungan-hubungan sosial, dan berbagai struktur institusional yang membatasi praktik eksistensial maupun bentuk sosiabilitasnya. Ia menggunakan klinik eksperimental laboratorium untuk memperkuat teori-teorinya tersebut. Klinik itu menjadi medan subjektifikasi kolektif di mana individu dapat terlibat secara aktif mendefinisi ulang dirinya dalam hubungan dengan partisipasi mereka dalam kelompok interaktif di sana. Ya, kelihatan di situ dia memang bekerja melalui data-data dari klinik ya, klinik labor. Di situ bagaimana dia memperhatikan bagaimana di rumah sakit jiwa ini si subjek terus-menerus mencoba merumuskan ulang siapa dia dalam hubungannya dengan yang lain gitu. Terus mengikuti jalur psikoanalisis Freudian Lacanian, Guattari melihat subjektifikasi sebagai sebuah proses dan tugas, suatu proses produksi dan konstruksi diri melalui ketentuan hasrat yang tak disadari. Tapi manakala secara tradisional hasrat sering dikaitkan dengan kemandirian atau kekurangan, Guattari melihat sisi lebih positif dari hasrat, yaitu bahwa hasrat juga terkait erat pada produktivitas dan keterhubungan. Maka konsepnya tentang kedirian itu tak lagi terikat pada mitos hubungan kekeluargaan ala Trakal Bourdieu, tidak juga dibatasi oleh ontologi kekurangan atau kehilangan. Itu sebabnya dalam kolaborasi pertamanya dengan Deleuze, seperti tertuang dalam buku mereka Anti-Oedipus, tak sadaran dilihat sebagai terdiri dari mesin-mesin hasrat yang terus-menerus membongkar dan mengkombinasi dirinya kembali dalam relasi-relasi sintetik sekaligus distinktif. Dan lantas subjektifikasi dilihat sebagai penggabungan kreatif unsur-unsur menjadi kesatuan konkret, sesuai dengan kekuatan sintetis produksi hasrat yang melatar belakangi. Kekuatan-kekuatan itu menyatu sesuai dengan hubungan-hubungan konektif sementara yang diatur secara sosial. Maka struktur pertama yang menentukan subjek adalah medan sosial yang mensituasikan subjek tersebut, keluarga termasuk di dalamnya, namun hanya sebagai perantara. Oke.
Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut proses, bukan subjektifikasi ya, subjektivasi, subjectivization, subjektivasi itu. Dan nanti kita akan lihat bahwa dia Guattari bersama Deleuze itu melawan kerangka-kerangka sama psikologi Freudian mengenai diri maupun Lacanian yang sudah kita pelajari itu. Karena Freudian itu kerangka Bourdieu ya. Bourdieu itu selalu melihat kaitannya diri dibentuk oleh keluarga gitu kan ya. Sementara Lacan ya, kita lihat diri sebagai selalu kekurangan, lacking gitu, void dan segala macam itu kekosongan. Nah itu nanti saya akan jelaskan bagaimana itu dirombak oleh kerangka Freudian dan Lacanian ini dirombak oleh Guattari maupun Deleuze bersama-sama. Terus bagi Guattari seperti juga bagi Foucault dan Deleuze, subjek dibentuk oleh relasi-relasi sosialnya. Subjek sudah selalu subjek kelompok, maka pemilahan individu dan masyarakat baginya tidak relevan. Namun Guattari membedakan antara subjek kelompok atau grup subjek dan kelompok yang dipersubjek, subjected group. Kelompok yang dipersubjek, identitas dan koherensinya adalah sesuatu yang dikenakan dari luar lewat proses homogenisasi dan atau standarisasi. Maka identitas macam ini dengan sendirinya sejak awal memangkas heterogenitas dan memenjarakan kreativitas. Dalam kerangka ini, kesadaran diri lantas merupakan fenomena dominasi eksternal. Sedangkan subjek kelompok memiliki sumber internal bagi keutuhannya, sebab unsur-unsurnya mengidentifikasi diri berdasarkan komitmen terhadap proyek yang sama. Tapi karena proyek-proyek itu beragam dan banyak, menyangkut berbagai organisasi, maka subjektivitas macam ini selalu dinamis dan menolak penyeragaman unsur-unsurnya. Identitas subjek macam ini selalu dalam proses, senantiasa beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan proyek identifikasinya. Oke, nanti saya jelaskan itu, terusnya aja dulu. Guattari tentu lebih cenderung mementingkan subjek kelompok yang belakangan itu. Group subject, jadi kata kuncinya adalah bukan subjected group, tapi group subject ya, oke. Itu sebabnya ia menaruh perhatian serius pada ihwal pembentukan subjek dan destabilisasi serta transformasi subjek ala poststrukturalis. Tapi skizoanalisis lantas bukanlah sekedar urusan interpretasi, melainkan suatu strategi untuk membongkar dan membebaskan subjek dari keterhubungannya menuju kemungkinan pembentukan diri baru. Strategi itu misalnya dengan cara memasukkan pasien ke dalam lingkungan baru yang asing dan dirangsang untuk membuat hubungan-hubungan baru. Dengan cara itu bagian diri yang terblokir dibuka dan dimungkinkanlah hubungan sintetik hasrat yang baru. Ya, kita kan suka ngalami. Sebenarnya cara berpikirnya sederhana. Kalau kamu sama saya nggak bisa ngomong lepas, gitu kan ya. Kamu sama Jennifer barangkali bisa karena kurang lebih agak setara. Gitu. Tapi kamu pada siapa? Dengan pacarmu barangkali ya. Kamu bisa ngobrol jauh lebih bebas soal hal-hal yang lebih intim, yang lebih rahasia, yang lebih pribadi dan segala macam kayak gitu-gitu. Jadi itu dalam kelompok tertentu kita memang nggak bisa banyak mengungkapkan diri, dalam kelompok yang lain lebih bisa, dalam kelompok yang lain lebih bisa lagi. Gitu. Dalam kelompok yang satu kamu terpaksa jadi hanya basa-basi, yang kelompok yang lain dan seterusnya gitu kan. Maka ini gitu dicoba dalam hubungan-hubungan yang baru untuk supaya kita makin bisa merumuskan siapa kita gitu. Ya. Terus. Teori subjektivasi transformatif itu menjadi Guattari pada analisis represi institusional yang lantas menghasilkan teori revolusi sosial praktis. Bagi Guattari, hubungan-hubungan sosial dan institusi yang menyangganya, termasuk wacana dan bahasa, adalah peralatan subjektivasi. Struktur sosial mengatur kekuatan-kekuatan hasrat dan dengan itu membatasi interaksi individu dan kreativitas. Yang penting lalu bahwa masyarakat perlu selalu menganalisis bagaimana institusi mereka mengkodifikasi dan menekan hasrat agar dengan itu transformasi kreatif subjek lebih dimungkinkan. Dan yang ini perlu diwaspadai menurut Guattari adalah bagaimana kapitalisme global menyeragamkan segala kemungkinan subjektivasi dan mesin hasrat partikular ke dalam ukuran ekonomi universal. Tendensi kapitalisme yang berbahaya
adalah bahwa aliran hasrat dibebaskan demi equivalensi, dan siasat despotisme penanda dalam pasar simbol kapitalis akhirnya dibungkam segala kemungkinan yang dikandung oleh akselerasi. Ya, jadi judul ini disebut keosmosis. Seakan-akan, tahu nggak? Dalam dunia kapitalisme itu seakan-akan semua hasrat boleh-boleh aja, gitu kan ya. Hasrat apapun, gitu kan ya. Hasrat. Kalau kamu lihat dunia internet, kan seperti itu. Hasrat untuk membunuh, untuk ngebom, ada aja situ kan, seperti di-channelkan gitu. Kamu bisa mempelajari bagaimana cara mengebom, menteror, atau cara bunuh diri yang paling enak gitu kan ya. Itu hasrat apapun, seks apalagi ya, seks mah udah nggak ke ini. Tapi hampir segala hal hasrat itu dibebaskan. Chaos. Tapi pada gilirannya itu sebetulnya dibentuk kemudian juga di channel-channelkan ke arah produk-produk si kapitalisme itu sendiri gitu loh. Jadi misalnya hasrat seksual kemudian di-channelkan oleh misalnya apa? Industri film porno gitu kan. Industri peralatan seksual. Industri apa namanya? Cyber sex. Misalnya kayak gitu-gitu. Jadi seperti dibebaskan, tapi untuk ditangkap kemudian itu seperti dibebaskan dalam arti chaos, tapi keosmosis kemudian dibentuk menjadi kosmos. Keosmosis itu seperti dibebaskan, tapi kemudian untuk diberi bentuk. Istilahnya keosmosis. Ini bentuk ironis gitu boleh dibilangnya. Oke. Jennifer. Dalam rangka itu, Voltaire bisa melepaskan diri dari tradisi struktuраlis dan membangun teori semiotik sendiri. Dia berusaha menampilkan eliminasi dan kombinasi sosial politis yang tak disadari atas proses pemataan suatu wilayah politik diberi bentuk-bentuk representasi. Baginya tanda yang diproduksi dari masa pikiran yang awalnya tak terbentuk, lantas diberi bentuk lewat organisasi dan disiplin, di mana konsistensi ungkapan mewujudkan isi. Itu yang dimaksud dengan keosmosis tadi ya. Yang tak berbentuk, chaos menjadi berbentuk kosmos. Keosmosis ya. Terus Representasi bukanlah prinsip pengorganisasian, bukan pula totalitas makna, melainkan suatu struktur semiotik yang dikenakan pada media signifying awal yang sebenarnya konflik. Media signifying purba itulah yang selalu memungkinkan segala tatanan representasi semiotik baku didestabilisasi. ya, oke. Jadi sebelum terjadi proses keosmosis pembentukan itu, kita harus sadari bahwa ini keosmosis adalah juga proses signifikasi pembentukan pembentukan sains ya, pembentukan sains. Artinya bagaimana segala pengalaman lantas dikodekan. Jadi ibarat musik ya. Kita sekira lebih mengalami itu. Sebetulnya bunyi itu kan chaotic. Bunyi itu kan any kind of sounds jadi apapun bunyi kan. Ada bunyi orang azan, ada bunyi apalagi buburungan, bunyi dedaunan, bunyi kursi, itu semua bunyi, chaos. Tapi bunyi musik adalah bunyi yang sudah dikodifikasi menjadi sign, gitu. Tapi jangan lupakan bahwa bahkan bunyi musik misalnya atau kata-kata atau apapun gitu yang yang sudah dikodekan, pendeknya ini adalah proses kodifikasi. Itu awalnya sekali ada proses signifying, ada situasi A itu kan tidak ya, A itu signifying, ada proses situasi A signifying, dan sebenarnya hidup tuh yang ini loh,
Itu tuh multisuara kalau dalam kasus barusan tuh, yang belum dimaknai kan sebetulnya. Tuh ada bunyi azan, bunyi burung, ada bunyi kapur, yang ini semua kita tidak maknai, chaos aja semua. Nah ini mesti dilihat bahwa ada proses situasi asignifying. Terus Ini kemudian berkaitan dengan idenya tentang revolusi mikropolitik. Tugas utama revolusi mikropolitik adalah membangun organisasi yang senantiasa memperbaharui dirinya kembali. oh sebentar. Nah yang dimaksud tadi proses asignifying yang chaotic ini, tapi sekaligus kaya dan kompleks, sebutlah itu. Sangat kaya dan kompleks. Inilah yang berpotensi nantinya mendestabilisasi segala bentuk, ya, mendekonstruksi kalau pakai istilah Derrida yang lebih tepat. Inilah situasi kompleksitas inilah yang kelak akan selalu memungkinkan segala proses kodifikasi, sign atau apa dibongkar menjadi didestabilisasi. Jadi ini destabilisasi. Jadi kondisi chaotic awal inilah, kondisi asignifying itulah yang kelak akan membuat dan memungkinkan segala kode, segala norma terbongkar dan terkritik, terdekonstruksi, terdestabilisasi. Gitu. Maka musik pun memang pada kurun waktu tertentu orang bermain musik dengan kode ala musik barat misalnya gitu, tapi kan nggak tahan. Dunia musik elektronik akhirnya menggunakan aneka bunyi, gitu. Meskipun juga masuk lewat kodifikasi elektronik sih. Tapi misalnya musik-musik kayak Tony Prabowo segala macam gitu, itu akhirnya bahkan membiarkan itu tak tertulis gitu kan. Tadinya dia masih menulis di partitur gitu, tapi teriakan segala macam, gaya-gaya Aceh Padang segala macam itu, gimana mau nulisnya gitu loh. Jadi akhirnya lo apalin aja, lo gini, gitu. Karena lantas kode-kode ini pada titik tertentu tidak lagi memadai. Ini lebih kaya, lebih kompleks, dan udahlah nggak usah ditulis pakai kode itu gitu. Dan sekaligus dengan itu sistem musik barat jadi ketahuan misalnya bahwa itu sempit sekali. Betapapun hebatnya, sempit itu kalau dikembalikan ke ranah sininya. Oke, ini satu contoh. Terus Dalam rangka ini pemilahan ancam proletariat dan borjuis sudah tak lagi relevan. Yang dibutuhkan adalah multisentrisme fungsional yang mampu mengartikulasikan dimensi-dimensi kritik sosial yang beragam dan merumuskan tindakan-tindakan transformatif di wilayah 3 register ekologi, diri, masyarakat, dan alam. Tujuan utamanya adalah membangun setting institusional yang memungkinkan subjek kelompok senantiasa mampu memperkuat singularitas mereka dan melawan kekuatan-kekuatan represif. Chaosmosis adalah siasat yang perlu dikenali dalam rangka transformasi sosial masa itu. Chaosmosis adalah proses bagaimana organisasi yang kompleks merupakan posisi bentuk atas jaringan-jaringan kekuatan awal yang berfungsi memenjarakan gerakan-gerakan kaotiknya ke dalam hubungan-hubungan aktual yang stabil dan rapuh. ya, jadi itu strukturisasi, stabilisasi atau kodifikasi chaosmosisnya. Semua yang di sini chaos, yang tanpa bentuk, pemberian bentuk pada yang tadinya tanpa bentuk. Terus Organisasi ini perlu direkonfigurasi kembali dalam proses kreatif yang mengkombinasi ulang unsur-unsurnya dengan pengalaman nyata, mengangkat kesadaran atas proses-proses subjektivasi dan pengelolaan hasrat, dan menciptakan jaringan-jaringan baru yang mendukung kreativitas individu. Enggak, yang bawah enggak, belakangnya enggak usah. Oke. Nah, sekarang saya kasih kerangka yang lebih besar lagi, mungkin lebih sederhana. Terus tadi itu kurang lebih basis ontologisnya gitu ya, yang tadi itu.
bahwa being itu univokal, semuanya itu ada dan kreatif tanpa batas seterusnya gitu. Jadi fokus utama atau pusat gravitasi filsafat Deleuze dan Guattari adalah desire alias hasrat. Dan itu buku-buku tonggak utamanya. Dia menulis banyak sih, tapi buku utama dua-duanya Kapitalisme dan Skizofrenia, tapi yang satu itu Anti-Oedipus ya. Juga A Thousand. Yang kedua adalah buku pokok, yang lain adalah Thousand Plateaus. Sama juga Kapitalisme jilid 2 ya. Nah, kerangka besarnya sebetulnya bagi Deleuze itu begini. Kita mesti melihat basisnya yaitu Freud dan Lacan. Jadi pada Freud kita tahu kan kerangkanya itu gimana? Ada 3 unsur dalam diri itu apa? Id, ego, superego gitu kan ya. Nah, itu pada Freud hasrat atau id itu ditekan oleh superego, yang disebutnya juga sebagai prinsip realitas atau reality principle. Prinsip realitas. Jadi kamu nggak bisa mengumbar naluri seksualmu segala macam karena ada aturan-aturan sosial. Itu yang disebut sebagai prinsip realitas. Realitas membuat kita tidak bisa membebaskan semuanya. Dan itu nongolnya apa? Di dalam superego, dalam rekaman-rekaman mengenai aturan-aturan superego. Jadi gitu. Nah, menurut Lacan, Jacques Lacan lain lagi, di situ dibayangkannya subjek itu. Hasrat, di dalam subjek itu ada hasrat Oedipal, hasrat Oedipus ya, hasrat Oedipal yang subjek adalah hasrat Oedipal yang tak pernah terpenuhi. Subjek di sini subjek sama dengan, jadi kita sedang bicara subjek ya. Kalau pada Freud subjek adalah hasrat yang ditekan oleh superego. Kalau dalam Lacan subjek adalah hasrat Oedipal. Hasrat yang selalu rindu pada ibunya, pada asalnya, pada the real.
hasrat Oedipal yang tak akan pernah terpenuhi, hasrat Oedipal yang tak pernah terpenuhi, namun kemudian disalurkan ibaratnya melalui simbol-simbol yang juga tak akan pernah menyelesaikan gitu kan ya. Yang dikanalisasi sekaligus dipenjara oleh simbol-simbol budaya. Disalurkan hasrat ini, tapi sekaligus dipenjarakan gitu kan ya. Persis seperti air ketika masuk dalam kotak-kotak pembuatan es di kulkas gitu kan ya. Memang sih diwadahi dan disalurkan, tapi sekaligus dibekukan di situ gitu kan ya. Jadi seakan-akan apa nih gitu, disalurkan dan dipenjara oleh simbol-simbol budaya. Dalam hal ini kemudian bagi Deleuze, pada Deleuze itu kan omongan Freud dan Lacan ya. Bagi Deleuze, subjek seharusnya adalah merupakan yang disebut sebagai homo desiderare, makhluk yang berhasrat saja. Idealnya gitu ya, subjek seharusnya homo desiderare yang harusnya skizofrenik, yang skizofrenik, dan bekerja bagai mesin. Ini seharusnya, idealnya menurut dia, yang bekerja bagaikan mesin. Yang membedakan diri terus-menerus dalam aliran. Merupakan flux. Flux itu aliran, harusnya subjek itu merupakan flux, aliran atau hile yang tak terbendung, terus-menerus membedakan diri, itu merupakan flux yang differing itself, terus-menerus. Seperti penjelasan di awal tadi. Harusnya subjek itu homo desiderare yang skizofrenik, bekerja sebagaikan mesin yang terus saja membedakan diri kayak aliran gitu harusnya. Tapi yang terjadi itu nggak gitu. Jadi pakai istilah siapa namanya, Deleuze. Flux yang membedakan diri terus-menerus itu
istilah yang menarik yang dibikin oleh Deleuze adalah yang mendeteritorialisasi terus-menerus gitu kan ya. Membebaskan diri. Membebaskan diri terus-menerus. Kalau pakai istilah dia, mendeteritorialisasi. Diri terus-menerus. Secara nomadik. Artinya bagaikan kaum nomad. Kaum nomad itu kan simbol yang bagus sekali. Suatu kali dia bikin teritori, bikin kemah di sini, esok harinya lagi bongkar lagi, di jalan terus gitu kan. Nah gitu, nomadik. Teritori itu setiap kali dideteritorialisasi lagi sama dia, dibongkar lagi. Nah, membebaskan diri itu, membedakan diri itu istilahnya mendeteritorialisasi, dan lantas harusnya nomadik. Tapi kenyataannya nggak gitu. Kenyataannya dalam kenyataan itu ternyata, terutama dalam situasi kapitalis, enggak gitu. Kebudayaan modern budaya modern itu membuat subjek menjadi subjek-subjek yang patuh. Menjadi subjek yang patuh, yang bersifat fasis, paranoid, dan neurotik. Fasis apa? Fasis itu tendensi untuk memusatkan kekuasaan pada satu pemerintahan atau raja atau presiden atau apapun, dan menindas yang lain. Jadi kayak tiranik sih sebenarnya, kurang lebih begitu ya. Jadi bagaimana suatu negara benar-benar berpusat pada satu kekuasaan, dan kalian mesti semua patuh pada itu. Jadi kebudayaan modern menjadikan subjek itu fasis, paranoid selalu curiga ya, dan neurotik ya, sakit jiwa ya. Yang patuh pada hasrat-hasrat pihak lain yang sudah dibakukan, yang patuh pada hasrat pihak lain atau the others, yang sudah dibakukan dan dihomogenkan. Ya, ini bukan hanya budaya modern tapi sekaligus kapitalisnya dan kapitalisme. Budaya modern dan kapitalis itu membuat subjek menjadi fasis, paranoid, neurotik yang patuh pada hasrat pihak lain yang sudah dibakukan dan dihomogenkan. Dan pihak lain itu coba sebut siapa aja, gampang, ini sih common sense. Institusi memang, tapi yang kita memang sudah tidak tahu siapa yang menciptakan institusi itu gitu kan ya. Misalnya kalau kalian itu kaum gay misalnya gitu kan ya, homoseksual, itu kalian harus patuh untuk menikah bagaimanapun secara heteroseksual gitu kan ya. Nah ini apa ya, dipaksa kan, nggak bisa lagi gitu. Atau yang lucu, saya baru kemarin ke Bangka ya, dan ke Pangkal Pinang, dan di situ ternyata ada suku-suku laut yang
yang minoritas gitu kan ya. Dan agamanya agama-agama ini animisme gitu kan, animisme dinamisme asli gitu. Itu nggak bisa dibiarkan begitu. Mereka lucu, sebagian ditempelkan ke Kristen, sebagian lagi ditempelkan ke Islam gitu, sebagian lagi ke Buddhis. Konghucu. Jadi agak dipaksa setengahnya. Kalau tanpa itu mereka nggak punya KTP, nggak punya identitas gitu ya. Jadi gitu. Ritualnya juga ya pura-pura Kristen tapi sebetulnya masih gitu ya, ritus laut gitu. Pura-pura Muslim tapi ada imamnya segala macam, tapi sebenarnya ritus laut tetap aja gitu ya. Jadi apa ya, ini dunia modern itu memaksa apa namanya, supaya itu kan kehendak orang lain bukan kehendak mereka kan. Itu contoh paling spektakuler gitu menurut saya, bahwa mereka harus menjadi Kristen, harus menjadi Muslim, harus menjadi Buddhis. Apa mereka nggak pernah kepikir apa-apa tentang itu. Dan buat mereka juga ganjil gitu ya. Dan agama mereka mah agama laut aja gitu. Nah itu tapi kehidupan modern begini, begitu masuk dalam institusi tapi juga dalam gaya hidup ya, dalam gaya hidup kapitalisme sama. Kamu sebenarnya pengen pakai apa, tapi ya kita jadi semua sama-sama suka jeans gitu kan, atau corduroy macam ini gitu. Jadi gitu. Artinya banyak kehendak pihak, hasrat pihak lain di others yang sudah dibakukan kemudian dan di homogenisasi. Tapi akibat dari ini adalah ini sebetulnya melahirkan benih-benih fasisme baru, sehingga sejarah kemodernan itu menjadi sejarah fasistik, atau yang disebut sebagai benih-benih fasisme baru itu sebagai mikrofasisme ya. Fasisme, mikrofasisme. Artinya apa? Lama-lama orang juga lantas menganggap ideal menjadi seorang fasis, menjadi penguasa tunggal dan menaklukkan dan mengeksploitasi pihak lain, itu asik gitu. Dan itu menjadi cita-cita semua orang gitu. Artinya di sini subjek lantas mencita-citakan menjadi fasis baru, fasis baru yang mendominasi dan mengeksploitasi pihak lain. Gitu, yang mendominasi dan mengeksploitasi pihak lain. Logikanya sesederhana ini. Ketika dulu Orde Baru, sebutlah kita pakai istilah fasis untuk Soeharto misalnya gitu kan ya. Soeharto itu penguasa tunggal, dia ini mengontrol hampir semuanya, menyensor hampir semuanya dan segala macam itu. Benar-benar politik fasistik sih sebenarnya. Apa yang terjadi ketika Soeharto tumbang, lantas reformasi? Semua orang pengen jadi Soeharto juga, berkelakuan persis kayak Soeharto juga gitu ya. Semua orang juga gitu. Kalau perlu menjilat ke atas, menginjak ke bawah gitu, dan semua juga pengen gitu. Maruk ketika jadi anggota DPR segala macam itu juga wah dia maruk untuk dirinya sendiri. Semua jadi fasisme kecil. Di sini melahirkan tendensi mikrofasisme gitu ya. Oke, cuman lebih kompleks memang situasinya, karena dalam kapitalisme situasinya kita tidak merasa direpresi, tidak merasa ditaklukkan kan ya. Dalam fasisme kita merasa disalurkan susahnya, pura-pura disalurkan ke dalam citraan, aneka citraan, produk dan simbol gitu ya. Jadi kapitalisme itu mendeteritorialisasi, membantu seolah-olah
Dalam kasus kapitalisme, kalau barusan untuk ilustrasi dunia modern, tapi dalam kasus kapitalisme seolah-olah bantu membebaskan hasrat, mendeteritorialisasi hasrat. Seolah membantu deteritorialisasi hasrat, tapi sebenarnya setiap kali mereteritorialisasi, hasrat. Setiap kali mereteritorialisasi hasrat itu melalui produk mereka, pencitraan mereka, produk, citra, simbol, gitu. Dengan itu terlihat bahwa logika represi dan kekurangan segala macam ala Freud dan Lacan sebenarnya bergema sih ya kembali. Sebenarnya dipakai, cuman lewat rute yang berbeda. Hanya pemilahan id, superego segala macam dibabat hilang semua. Ini juga nih paling lag-nya gitu. Tapi di imaginary, the symbolic segala macam itu dimainkan tapi dengan cara baru seperti ini. Nah, bagaimana supaya subjek itu menjadi mengalami subjektivasi yang bagus, yang sesuai dengan ininya, yang sesuai dengan kodratnya sebagai apa? Homo desiderare yang benar-benar ini. Untuk keluar dari kerangka itu, untuk keluar dari sana, subjek perlu menjadi yang tadi disebut apa, grup subjek ya. Grup subjek yang artinya apa? Posisinya pada subjek, yaitu subjek menggunakan kelompok-kelompok hanya sebagai batu loncatan penciptaan produksi diri. Subjek gunakan kelompok-kelompok, misalnya apa namanya, institusi, agama, keluarga, dan sebagainya, itu sebagai batu loncatan saja gitu dalam proses produksi diri. Loncatan saja untuk produksi diri. Jadi jangan biarkan kamu hanya didikte oleh kelompok-kelompok itu. Sebaliknya, kamu yang memanfaatkan apa namanya, aneka kelompok dan institusi itu untuk memproduksi diri, untuk menciptakan diri. Karena memang tidak pernah lepas. Mereka ini semua ada dari tradisi strukturalis. Jadi bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari kenyataan kita dibentuk oleh struktur luaran kelompok. Itu nggak apa-apa. Tapi kita mesti kebalik. Jangan sepenuhnya menjadi korban dari kelompok gitu ya. Sebaliknya, we have to make use of them.
Jadi benar-benar mesti menggunakan kelompok-kelompok ini sebagai batu loncatan untuk memproduksi diri gitu. Kira-kira kayak gitu. Dengan kata lain, subjek harus menjadi, jangan tunduk seperti ini. Kalau pakai bahasanya Lacan, menjadi Oedipus saja gitu ya. Kita justru kalau bagi Deleuze harus menjadi anti Oedipus. Dalam arti jangan tunduk pada medan simbolik yang sudah tersedia yang dibuatkan orang. Gitu. Jangan tergantung pada kelekatan-kelekatan pada yang disediakan oleh kelompok. Dan untuk itu, supaya jadi ini kadang perlu yang disebut sebagai skizoanalisis. Kadang perlu skizoanalisis dibantu oleh skizoanalisis tadi yang seperti diuraikan tadi. Skizoanalisis kadang perlu skizoanalisis untuk menemukan yang dia sebut sebagai lines of flight. Lines of flight, apa kira-kira artinya? Flight itu kabur, melarikan diri. Beberapa jalur untuk melarikan diri. Justru untuk kita bukan ya membutuhkan terapi, tapi terapi khusus skizoanalisis yang oleh gua tadi umpamanya kamu ditaruh di kelompok ini, dievaluasi gimana, taruh kelompok sana, evaluasi gimana, taruh kelompok sana terus gitu. Dan dilihat orang ini sangat tergantung pada kelompok atau enggak, sampai ke tingkat dia tidak tergantung lagi pada kelompok. Gitu kan. Itu skizoanalisis. Dari situ kemudian supaya apa? Ya supaya menemukan jalur-jalur untuk kabur, lines of flight. Flight dalam arti jalur-jalur untuk terbang gitu ya. Ya beberapa contoh lines of flight kalau pada Deleuze-Guattari misalnya masuk dalam jejaring gay yang menentang institusi pernikahan. Terus nomad politik, ada kan zaman sekarang di Indonesia banyak sekali nomad politik. Kalau menurut dia bagus itu. Nomad politik itu tadinya Golkar, terus cuek-cuek aja pindah ke Partai Demokrat, cuek-cuek pindah ke PDI, suka-suka. Meskipun kalau di Indonesia itu maksudnya oportunis gitu kan ya. Tapi kira-kira seperti itu. Melawan apa? Ini cara lucu, cara minoritas gitu ya, melawan jalur-jalur ideologi yang fanatik. Dunia politik sudah terlalu lama dihuni oleh fasisme ideologis atau katakanlah begitu, yaitu orang yang fanatik pada ideologi satu saja gitu. Misalnya sekali PDI, sekali komunis, sosialis. Nah itu tuh terlalu tren dominan. Justru harus dilawan dengan orang yang nomadik aja, lompat-lompat aja dari satu partai ke partai lain, seperti itu. Atau waktu zaman wacana komunis ada kaum proletar melawan borjuis gitu. Nah itu tuh kayak gitu. Kaum dalam kasus yang saya ceritakan tadi di Bangka, kaum indigenous, suku-suku lokal yang terasing itu, tetap biarkan itu, jangan mau diadopsi, jangan mau dijinakan oleh sistem birokrasi yang besar gitu kan ya. Jadi maksudnya ini adalah untuk supaya mampu terapi ini, supaya mampu kita menolak untuk didefinisikan.
didefinisikan pihak lain. Mampu menolak didefinisikan pihak-pihak yang lain. Kita harus membuat definisi sendiri dan merombak sendiri definisi. Gitu. Jadi kalau kamu dibilang, oh kamu mah orang bodoh, kenapa kamu bodoh? Ada definisi dari tes IQ. Kamu tes IQ-nya cuma segini gitu, maka kamu didefinisikan bodoh. Tolak itu. Gitu kan ya. Kamu harus mendefinisikan dirimu sendiri dengan caramu sendiri, tidak harus lewat tes IQ kayak gituan. Jadi segala bentuk pendefinisian oleh orang lain, pihak lain, institusi lain itu, kalau menurut Deleuze, yaitu perlu ditolak supaya kita tetap nomadik, tetap mampu memproduksi diri dari diri sendiri, mendeteritorialisasi diri gitu ya. Itu subjek yang nomadik dan skizoid, kadang-kadang disebut juga gitu, subjek anti-Oedipus atau subjek nomadik, istilah-istilah lain, atau skizoid. Ini berbagai nama yang biasa dipakai oleh Deleuze ya. Menjadi subjek yang, kalau dalam bahasa eksistensialisme zaman dulu, subjek yang otentik. Nah, kalau ini enggak, ini subjek skizoid, subjek nomadik, subjek yang rada gila kesannya gitu ya. Tapi gila sehat kalau bagi Deleuze, gila itu sehat. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kebudayaan, seluruh proses kebudayaan adalah proses tegangan gitu antara mendeteritorialisasi dan reteritorialisasi terus-menerus. Kita mesti mengelak sebagai makhluk skizoid, kata dia, kita mesti menggunakan segala upaya produk citra simbol atau institusi bahkan itu untuk kepentingan kita sendiri. Kita yang harus memproduksi itu. Dan jangan sebaliknya gitu. Kira-kira seperti itu. Deleuze dan Guattari. Ya.